Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Desember 2022 dengan judul Kasih Allah tidak terukur seperti langit. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Pelangi yang membentang di langit dengan lengkungan cahayanya adalah suatu tanda dari perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Dan pelangi yang melingkari takhta di sorga juga adalah tanda bagi anak-anak Allah mengenai perjanjian damai-Nya. Sebagaimana pelangi di awan merupakan hasil perpaduan sinar matahari dan hujan, demikianlah pelangi di atas takhta Allah menggambarkan persatuan rahmat dan keadilannya. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 103. Tetapi kuasa Allah masih terus dijalankan untuk memelihara benda-benda ciptaannya, bukan oleh sebab mekanisme yang sekali saja dikerahkan lalu terus-menerus bekerja dengan tenaganya sendiri, sehingga nadi berdenyut dan napas dihirup berulang-ulang. Setiap hirupan napas, setiap denyutan jantung merupakan bukti pemeliharaannya oleh siapa kita hidup dan bergerak seperti memiliki wujud kita. Dari serangga yang terkecil sampai kepada manusia, setiap makhluk yang hidup setiap hari bergantung atas pemeliharaannya. Kuasa besar yang bekerja di seluruh alam dan menopang segala sesuatu bukanlah seperti yang beberapa orang ilmuwan nyatakan. Hanya sekedar satu prinsip yang meliputi semuanya, satu tenaga yang bekerja. Allah adalah roh, namun ia adalah satu oknum, karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Sebagai pribadi juru selamat, ia menjadi pengantara dalam pengadilan sorga. Di hadapan takhta Allah bekerja dengan keselamatan kita, seorang seperti anak manusia. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 117 dan 119. Hanya kasih yang mengalir dari hati Kristus yang dapat menyembuhkan. Hanya Ia pada siapa kasih mengalir, seperti getah dalam batang pohon atau darah dalam tubuh, dapat memulihkan jiwa yang terluka. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 102. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan satu kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Pelangi yang membentang di langit dengan lingkungan cahayanya adalah suatu tanda dari perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga daripada Tuhan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan, begitu banyak masalah tantangan yang kami hadapi Tuhan, di dalam membangun rumah sakit tersebut, dan juga di dalam setiap urusan perizinan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan lembaga Tuhan ini dipermalukan dengan cara dunia. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini. Semua pengurus rumah sakit kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan rektor di setiap lembaga pendidikan. Tuhan, kiranya hikmat pengetahuan sorga mereka dapat gunakan untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, kiranya Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.